Halo semuanya, di video ini kita akan membahas dua platform berbasis teknologi finansial. Yang pertama yaitu kita akan meninjau Amarta, sebuah platform peer-to-peer lending. Teman-teman sudah tahu belum peer-to-peer lending itu apa? Jadi peer-to-peer lending adalah sistem yang memungkinkan orang-orang yang memiliki dana lebih untuk meminjamkannya langsung kepada peminjam. Biasanya sih ke UMKM ya, namanya juga peer-to-peer, rekan to rekan. Jadi eh, langsung antara pendana dan peminjam. Jadi nggak ada perantara lembaga keuangan tradisional seperti bank. Nah, di Amarta sendiri, setiap investor bisa membantu para pelaku usaha mikro di pedesaan Indonesia. Dan yang paling penting, platform ini telah berizin dari OJK, sehingga terpercaya dan aman. Selain itu, Amarta juga terdaftar di Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau FUPI. Dan yang kedua, kita juga akan membahas Kita Bisa, yaitu platform crowdfunding yang terkenal dengan berbagai kampanye sosialnya. Crowdfunding sendiri adalah metode penggalangan dana yang memungkinkan banyak orang berkontribusi dalam sebuah kampanye atau tujuan tertentu, seperti penggalangan dana untuk biaya kesehatan, pendidikan, atau bencana. Kita bisa menjadi pilihan utama di Indonesia dalam menyalurkan donasi karena mudah digunakan dan telah dipercaya oleh masyarakat luas. Jadi, untuk kamu yang tertarik dengan perkembangan fintech dan ingin memahami lebih jauh bagaimana teknologi mendukung inklusi keuangan dan filantropi, jangan lewatkan analisis layanan dari kedua platform ini. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, ini adalah tampilan dari aplikasi Amarta. Saya sudah berhasil mendaftarkan akun di aplikasi ini. Total asetmu 0 rupiah karena belum mengisi saldo. Total profit yang didapat ada dalam rupiah dan dalam persen. Kemudian ada deposit dan withdraw. Deposit itu untuk isi saldo atau top up saldo, dan withdraw itu untuk tarik saldo. Geser sedikit ke bawah, ada pendanaan aktif. Ini merupakan informasi bahwa kamu sedang mendanai berapa mitra. Ada sisa pokok dan bagi hasil diterima. Sisa pokok itu adalah bagian dari modal awal yang belum dikembalikan oleh peminjam. Sedangkan bagi hasil diterima adalah bagi hasil dari pendanaan yang masih aktif. Beralih ke menu marketplace. Ini berisi daftar peluang investasi dalam bentuk pinjaman untuk usaha mikro yang membutuhkan modal. Dalam marketplace ini, investor dapat melihat berbagai informasi terkait peminjam, mulai dari profil peminjam, jumlah peminjam, tingkat risiko, estimasi imbal hasil, jangka waktu, dan lainnya. Ini bisa difilter mau cari mitra yang seperti apa, misalkan pilih berdasarkan skor kreditnya, mau yang A dengan risiko rendah, lalu mau di sektor apa. Di sini teman-teman bisa lihat daftar mitra-mitra yang membutuhkan pinjaman. Ada Tamama, Siti Aisyah, Nice, Novaliai. Ini tuh pemilik mitranya ya. Misalkan kita mau lihat detail dari Tamama ini. Tamama ini punya skor kredit A- ya, artinya risiko lumayan rendah. Nama peminjam, Tamama bergerak di sektor kerajinan tangan, lokasinya di Peragaan, Sumeneb, Jawa Timur, dengan plafon atau jumlah maksimum pinjaman yang diajukan itu 5 juta, bagi hasil atau keuntungan yang didapatkan investor itu Rp600.000, tenor atau durasi pelunasan pinjaman itu 50 minggu, dan di tentang mitra ini untuk detail selengkapnya juga ada crowdfunding bar dengan teks 3 hari lagi. Itu artinya 2 hari lagi nunjukin status penggalangan dana untuk pendanaan tersebut. Teman-teman bisa mengatur nominal investasi, bisa 100.000, 500.000, atau maksimalnya itu 800.000 sesuai dengan sisa plafon. Ini riwayat belum ada ya. Nah, jadi teman-teman bisa mendanai beberapa mitra ya. Bisa dianalisis terlebih dahulu mitra yang diinginkan seperti apa.
Ini menu portofolio buat nampilin informasi dan riwayat investasi pengguna. Ini menu activity untuk menunjukkan aktivitas transaksi, mulai dari top up, withdraw, statement, bisa difilter berdasarkan bulan ya. Di statement ini bisa melihat laporan transaksi 12 bulan terakhir. Terakhir menu account yang berisi data akun pengguna, mulai dari email, password, nama, KTP, dan dokumen lainnya. Juga terkait informasi-informasi penting lainnya ya. Lanjut ke aplikasi Kitabisa. Sini saya sudah berhasil mendaftar di aplikasi Kitabisa. Sudah isi kantong donasi, caranya tinggal klik. Masukkan jumlah nominalnya minimal 10.000, bisa lewat kris atau GoPay atau rekening bank, dan tinggal lakukan pembayaran. Lalu di sebelahnya ada fitur saling jaga. Saling jaga adalah program tolong-menolong antar anggota untuk menyiapkan santunan sebelum terjadi musibah. Ini asuransi dari Kitabisa ya. Nah, setiap mendaftar Kitabisa itu akan mendapatkan asuransi kecelakaan yang berlaku 26 Oktober sampai 25 November 2024. Bisa dilihat detailnya, asuransi jiwa juga bisa diaktifkan. Jadi layanan saling jaga di Kitabisa itu program tolong-menolong yang memungkinkan anggota untuk saling membantu saat mengalami musibah. Ini manfaat yang didapatkan, teman-teman bisa patungan mulai dari 60.000 per tahun. Jadi itu ya, saling jaga tuh program asuransi jiwa syariah dari Kitabisa. Nah, ini aset dana terbarunya udah 94,5 miliar ya. Oke, kita kembali ke menu beranda ya teman-teman untuk melihat fitur apa aja yang tersedia di aplikasi Kitabisa. Ini ada donasi ya, mulai dari donasi, galang dana, donasi otomatis, zakat pun ada, lalu asuransi, saling jaga yang tadi, koperasi, aktivitas, volunteer dan donor darah, serta lainnya seperti kolaborasi CSR, akikah warga, Muslim Daily, dan wakaf produktif juga ada. Kita coba fitur donasi ya teman-teman. Ada donasi untuk bencana alam, balita dan anak sakit, bantuan medis. Nah, ini bencana alam. Ada solidaritas bantu korban banjir bandang Ternate. Ya, jadi ini beberapa rekomendasi kita mau berdonasi kemana. Misal kita ingin cari tahu informasi penggalangan dana untuk korban banjir bandang Ternate. Teman-teman bisa melihat kabar terbaru mengenai donasi ini. Ya, seperti ini ya, sudah disalurkan kepada 31 orang korban banjir dalam bentuk sembako. Nah, di pencairan dana ini pada tanggal 21 September pencairan dana 20 juta. Nah, gitu ya, sangat transparan teman-teman, jadi nggak perlu khawatir ini dananya kemana gitu. Ini cukup jelas ya untuk rincian dananya. Atau teman-teman ingin berikan donasi kepada balita dan anak sakit, ada ya. Tinggal pilih kategorinya, difilter berdasarkan paling mendesak, paling sesuai, atau yang terbaru. Saya akan berdonasi untuk bantuan medis dan kesehatan, misalnya yang asa penjual nasi goreng untuk selamatkan sang bayi ini baru terkumpul 3.455 dari total 149 jutaan. Ini bisa pilih nominal donasi, minimal donasinya bisa 1.000 ya teman-teman. Jadi berapapun nominalnya, jadi berapapun teman-teman berdonasi pasti akan membantu ya. Ini penggalang dananya atas nama Sophia. Kita bisa lihat data pasien, namanya Vanilla Ayudia, yang lagi sakit hidrosepalus non-communicans. Nah, ini status dana terkumpul.
yang belum dicairkan segini. Target donasinya 149.500.000, itu masih jauh ya dari 3 juta. Semoga dananya segera terkumpul dan Vanilla bisa mendapatkan penanganan medis secepatnya ya. Klik donasi sekarang, pilih nominal, lanjut pembayaran. Sudah berhasil. Kamu sudah berdonasi di Kitabisa selama 1 hari berturut-turut. Nah, ini ada kalender donasi. Jadi setiap donasi itu akan ditandai icon hati. Dan berdonasi lagi di bencana alam, saya pilih yang nomor 2 ini, 5 tahun tanpa masjid, 164 warga ibadah di lapangan. Jadi akibat bencana alam masjidnya rusak ya. Nah, ini pilih nominal donasi, metode pembayaran dengan kantong Kitabisa, lanjut pembayaran. Berhasil ya. Nah, ini kita kembali ke halaman utama. Di bawah ada menu donasi saya. Oke, ini adalah riwayat kamu berdonasi. Ada donasi otomatis. Ini adalah fitur untuk menyalurkan donasi secara rutin dengan otomatis ya, bisa diatur mau setiap hari di pukul berapa, masukkan nominalnya mau berapa. Nah, ini sumber dananya dari kantong donasi misalkan. Aktifkan sekarang. Nah, ini perlu diisi ya kantong donasinya karena habis 0 rupiah. Di menu donasi ini ada love list atau penggalangan favorit, terus ada inbox, akun. Coba klik Muslim Daily, ini untuk pengingat waktu sholat ya. Nah, ada bimbingan Quran gratis, ada untuk sedekah, zakat, wakaf produktif. Nah, ini bisa aktifkan donasi otomatis ya untuk beramal di sini. Lalu ada Al-Quran juga ya, Al-Quran digital, lengkap surat-suratnya ada. Jadi kalian bisa ngaji di aplikasi ini, sangat multitasking ya teman-teman. Jadi itulah review aplikasi Kitabisa teman-teman, semoga bermanfaat ya. Jadi selain berdonasi, kita juga mendapatkan info-info volunteer di sini yang bisa diikutin oleh teman-teman. Oke, mungkin segitu saja dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.